Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan. Sekarang Abi akan membacakan risalah atau buku yang berkenaan tentang adab tilawah, adab membaca, yaitu membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Adab tilawah, adab membaca Al-Quran. Yang pertama bersiwak sebelum tilawah. Bersiwak sebelum tilawah. Di dalam hadis An Ali bin Abi Thalib qala inna afwahakum turukul lil Qur'ani fatayyibuha bisiwaki, yang artinya dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan bagi Al-Quran, maka harumkanlah dengan bersiwak. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 287. Sahih tetapi mauquf. Ini keterangan mauquf di bawah, yaitu mauquf itu ucapan atau perbuatan sahabat, bukan sabda atau amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata-kata mauquf tadi adalah ucapan atau perbuatan sahabat. Jadi bukan sabdanya Nabi atau bukan amalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang berkata siapa tadi? Ali, ya. Jadi dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, sesungguhnya mulut-mulut kalian itu adalah jalan bagi Al-Quran, maka harumkanlah dengan bersiwak. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 287, sahih tetapi mauquf. Jadi ini perbuatannya sahabat, ya. Jadi siwak itu pakai kayu apa? Kayu arok, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini sunnah kita di dalam apa? Di dalam membaca Al-Quran. Jadi tadi kan judulnya bersiwak sebelum tilawah, ya, bersiwak sebelum membaca Al-Quran, yaitu pakai kayu arok itu. Dan nanti di dalam beberapa hadis itu dijelaskan tentang bersiwak, ya, bersiwak pakai kayu arok itu Rasulullah SAW di waktu bangun tidur, di waktu mau membaca Al-Quran, sampai di waktu mau sholat itu beliau bersiwakan. Mulanya ini sunnahnya Nabi. Oleh karena itu silahkan kalian itu seumur hidup itu yang menggunakan siwak, ya, meskipun untune karek siji ya pakai siwak biar mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adab tilawah, yaitu ikhlas dalam tilawah. Yang kedua ikhlas dalam tilawah. Hadisnya An Jabir bin Abdullah qala
kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'ul Qur'ana wa fina ya, agak kecil-kecil wa final a'rabiyyu wal a'jamiyyu faqala iqra'u fakulla hasanun wasayaji'u aqwamun yuqimunahu kama yuqamul kidahu yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu. Engkang atosipun ya, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami. Ketika itu kami sedang membaca Al-Qur'an. Sedang di antara kami ada seorang Arab Badui dan orang asing. Maka beliau bersabda, bacalah oleh kalian dengan bacaan yang baik. Akan datang suatu kaum yang membaca dengan melurus-luruskannya, dengan membaca dengan benar sebagaimana anak panah diluruskan. Namun mereka hanyalah mengharap-harap balasan yang disegerakan, yaitu materi duniawi, dan mereka tidak mengharap pahala yang ditangguhkan, yaitu nanti di akhirat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 706. Hadis ini sahih. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menemui para sahabat ya. Ketika itu kami para sahabat itu sedang membaca Al-Qur'an. Sedangkan di antara kami di situ ada orang Badui, orang asing ya. Jadi biasa ya, Rasulullah SAW itu berkumpul dengan para sahabat ya. Ada orang dari orang-orang Badui, orang-orang Arab atau orang-orang asing ya. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda, bacalah oleh kalian ya, maksudnya bacalah apa? Al-Qur'an ya. Bacalah oleh kalian dengan bacaan yang baik. Jadi nek maca Al-Qur'an itu usahakan maca Al-Qur'an itu dengan bacaan yang baik, karena akan datang suatu kaum yang dia itu membaca Al-Qur'an dengan melurus-luruskan, maksudnya dengan membaca Al-Qur'an dengan benar-benar dibenar-benar nih ya, sebagaimana anak panah itu diluruskan. Jadi maca Al-Qur'an ki tewenanan, memperhatikan baca Al-Qur'an ki tewenanan. Ya kaya nek wong gawe apa? Anak panah ki lho, wah leh ngelus, leh ngalusne. Koncoku sing apa? Yang di KPR itu ya, ada yang membuat anak panah itu Masya Allah, jadi pring cek dhewe pring utuh, terus setelah itu dilus, terus dilurusne, dikeker, nek menggok dipanasne dengan panas api. Iku leh ngati-ngati betul apa diperhatikan. Nah, kata Rasulullah SAW, nanti akan datang suatu kaum yang membaca Al-Qur'an itu bener-bener nih dilurus-lurus nih tenanan ya, sebagaimana anak panah itu diluruskan. Namun mereka hanyalah mengharap-harap balasan yang disegerakan, yaitu materi dunia. Jadi dia belajar Al-Qur'an itu apa? Punya harapan untuk mencari materi dunia saja. Ya. Dan mereka itu tidak mengharapkan pahala yang ditangguhkan, yaitu di akhirat. Nah, ini merupakan apa? Kerugian
bagi orang yang dia itu belajar Al-Quran tapi niatnya keliru, yaitu niatnya apa? Pengen mencari dunia. Karena hari ini juga banyak orang-orang yang mereka itu membaca Al-Quran, ya belajar Al-Quran, tapi niatannya hanya untuk mencari dunia, bukan untuk mencari pahala dari Allah. Mulane belajar kamu hari ini belajar Al-Quran sampai benar-benar nih itu bagus, ya. Tapi niatkanlah itu semuanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang kedua. Sekarang yang ketiga, ini bahaya menjadi qori yang tidak ikhlas, ya. Bahaya menjadi qori yang tidak ikhlas. Ya, hadisnya. Itu masuk adab. Iya, adab. Ini kan harus nulis, Pak. Ya. Ini hadisnya terpotong. Hadisnya terpotong. Ini Abdullah bin Amri yakulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul inna aksara munafiki ummati qura'uha. Ini agak kecil-kecil, jadi kita dibesarkan, dikecilkan, ya. Yang artinya dari Abdullah bin Amru bin As al-Ash radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kebanyakan kaum munafik dari umatku adalah para qura, yaitu ahli baca Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad nomor 6344. Hadis ini sahih, ya. Jadi ini masalah, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, inna aksara munafiki ummati qura'uha, ya. Jadi sesungguhnya atau sungguh kebanyakan kaum munafik dari umatku adalah para qura', para ahli baca Al-Quran. Jadi munafik itu apa? Apa artinya munafik? Kalau dia berbicara, dia apa? Berdusta. Apabila berjanji, dia mengingkari. Yang satu apa? Kalau diberi amanah, iya. Kalau diberi amanah dia khianat. Nah, ini Rasulullah SAW apa? Ini intinya apa? Untuk berhati-hati umatnya Rasulullah SAW. Karena banyak orang-orang munafik dari umatnya Rasulullah SAW itu malah dari ahli Quran, orang yang membaca Al-Quran. Karena contohnya apa? Hari ini baca Al-Quran tapi niatannya karena mencari dunia, atau membaca Al-Quran biar dilihat orang, ya, riak karena manusia. Nah, Rasulullah SAW memberikan apa? Penjelasan pada hadis ini, ya, sungguh kebanyakan kaum munafik dari umatku adalah para qura', yaitu ahli baca Al-Quran. Mulanya kita kalau membaca Al-Quran itu pertama itu niatkan karena Allah. Kalau kalian itu mengajar, ya semuanya niatkan karena Allah, bukan karena dunia. Kalau kalian dapatkan dunia, yaitu sebagai apa? Sebagai istilahnya apa jeneng niki? Hanya hadiah aja, ya. Jangan
diniatkan saya ngajar ini karena pengen mendapatkan harta, ya. Meskipun dalam penjelasan yang lain itu boleh kita itu menerima upah di dalam kita mengajar, ya. Selanjutnya kita lanjutkan yang keempat. Poin yang keempat yaitu tilawah dengan tadabbur. Ya, membaca Al-Qur'an dengan mentadaburi, ya, dengan tadabbur apa? Dengan apa? Tadabbur, memperhatikan atau memahami Al-Qur'an, ya, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu. Kita lihat hadisnya dulu. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'anil ladzi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yahsyallah. Ya. Artinya dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik suaranya dalam membaca Al-Qur'an adalah orang yang apabila kalian mendengarnya sedang membaca Al-Qur'an, kalian mengiranya ia takut kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Jadi ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, sesungguhnya orang yang paling baik suaranya sautan bil Quran, suaranya dalam membaca Al-Quran itu adalah orang yang apabila kalian mendengarkan bacaannya itu hasibtumuhu yahsallah, ya, kalian itu mengira ia itu takut kepada Allah. Jadi kalau dalam orang yang benar-benar dia mentadaburi Al-Qur'an, ya, itu maca Al-Qur'an aja loh bisa sampai menangis, ya. Karena memahami apa yang dia baca. Ya, contohnya seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu setiap sholat itu beliau itu mesti menangis saking memahami apa yang dia baca, bacaan Al-Qur'an itu, ya. Makanya pada hadis ini, ya, kita dianjurkan untuk mentadaburi Al-Qur'an, sehingga kalau kita itu mentadaburi Al-Qur'an, apa yang kita baca, ya, yang kita baca itu mengetahui artinya, mengetahui maknanya, itu akan bisa meneteskan air mata, ya. Terus dalam hadis yang lainnya, da'a Muhammadun rajulan faqala ahbirni billadzi sami'ta min abika, faqala rajulu ahbarani abi annahu ata Zaid bin Sabit faqala lahu kaifa tara fi qira'atil Qur'ani fi sab', faqala Zaid hasanun wala an aqra'ahu fi nisfi au ashrin ahabbu ilayya wasalni lima daka, qala fa inni as'aluka, qala Zaid likaila atadab barahu wa
wa uqifa alaih, yang artinya ya hadisnya agak panjang. Muhammad bin Yahya bin Habban memanggil seorang laki-laki seraya berkata, kabarkanlah kepadaku apa yang telah kamu dengar dari bapakmu. Laki-laki itu lalu berkata, bapakku mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah mendatangi Zaid bin Sabit dan berkata kepadanya, menurutmu bagaimana tentang menghatamkan bacaan Al-Quran dalam 7 hari? Zaid menjawab, baik, tetapi menghatamkannya dalam setengah bulan atau 10 hari lebih aku sukai. Tanyakan kepadaku, kenapa hal itu? Bapakku berkata, aku bertanya kepada Anda. Zaid berkata, agar aku dapat mengambil pelajaran dan mengetahuinya. Riwayat Malik nomor 422. Nah, ya. Jadi ini perkataannya Muhammad bin Yahya. Jadi biasa ya, orang-orang dulu itu tidak mengetahui satu ilmu itu bertanya kepada orang yang mengetahui ilmu. Dan ini Muhammad bin Yahya tadi memanggil seorang laki-laki, ya. Terus Muhammad bin Yahya bin Hibban itu bertanya kepada orang itu, pada laki-laki itu, ya, untuk menanyakan tentang masalah menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari, ya. Maka jawabannya tadi, Zaid bin Sabit membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 7 hari itu baik, ya. Jadi membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran selama 7 hari itu baik. Tetapi menghatamkannya dalam setengah bulan, berarti berapa? Setengah bulan ini 14 hari. 14 hari atau 13 hari atau 10 hari itu lebih aku sukai, ya. Jadi rada dawa wektune luwih disukai, luwih disenengi, ya. Terus ditanya, kenapa kok seperti itu, ya. Akhirnya bapakku berkata, aku bertanya kepada Anda. Zaid lalu berkata, agar aku dapat mengambil pelajaran, ya, mentadaburinya dan mengetahuinya, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Maca Al-Qur'an ini nek iso ke dengan cara ditadaburi, bukan hanya dibaca tok. Nek hari ini kamu sudah bisa membaca, sudah bacanya bagus, tahsinnya, ya, sudah bagus, maka jangan hanya membaca aja, maka dilanjutkan dengan apa? Mentadaburi, mengambil pelajaran Al-Quran, di dalam Al-Quran, dan mengetahui isinya. Kalau bisa mengetahui isinya, terus bisa mengetahui sebab-sebab turunnya. Jadi sebenarnya belajar Al-Quran ini insya Allah sampai kita mati nggak akan habis, ya. Makanya orang itu tingkatannya baca Iqra atau baca Sakifah untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau sudah membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran dan terjemahannya. Kita membaca Al-Quran dan terjemahannya, belajar Al-Quran dengan lafziahnya, terus belajar Al-Quran dengan tafsirnya, ya, belajar Al-Quran dengan diamalkannya. Ini sebenarnya ada tahapan-tahapan untuk mentadaburi Al-Quran. Mulai dari bab tadi tilawah, membaca Al-Quran dengan tadabur, ya, dengan cara mentadaburi, mempelajari atau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu, ya. Mulai sekarang mari kita berusaha
nek wis tau maca Al-Qur'an dihatamne ya sekali-kali baca Al-Qur'an dihatamkan dengan terjemahannya ya. Kalau bisa setelah itu nanti menghatamkan Al-Qur'an dengan baca tafsirnya ya, kandungannya, isinya Al-Qur'an, sehingga orang-orang itu apa? Nanti Al-Qur'an itu benar-benar nanti di hadapan Allah akan menjadi yang memberi syafaat ya, memberi pertolongan ya, karena di dunia dia dipelajari atau difahami. Selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima, tilawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bab yang kelima, tilawah Rasulullah SAW atau membaca Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis An Qatadah qala sa'altu Anas bin Malik an qiraatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala kana yamuddu sautahu maddan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1343. Hadis ini sahih. Yang artinya dari Qatadah ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang bacaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, beliau memanjangkan suaranya. Ya. Karena yamuddu sautahu maddan. Ya, beliau memanjangkan bacaan, memanjangkan suaranya. Yang ke-6, hadis selanjutnya atau poin berikutnya, yaitu memerdukan suara saat tilawah, saat membaca Al-Qur'an. Memerdukan ini bahasa lainnya apa? Ya suaranya ben merdu apa jen memerdukan suara saat tilawah, saat membaca Al-Qur'an. Hadisnya An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man la yataghanna bil Qur'an wa zada ghairuhu yajharu bih. Yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Terdapat tambahan, dia mengeraskannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6973 ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minna ya, bukanlah termasuk minna dari kami, maksudnya bukanlah atau bukan termasuk golongan dari kami ya, lam yataghanna bil Qur'an, orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Maksudnya ya apa? Membaguskan dalam membaca. Makanya hari ini banyak baca apa? Misalnya biar bagus itu dengan membetulkan makhrajnya, membetulkan apa? Tajwidnya. Ya, istilahnya sekarang tahsin ya. Ya, dengan belajar itu sehingga nanti baca Al-Qur'annya itu bisa bagus ya. Jadi ini perintahnya Rasulullah SAW memang apa, membaca Al-Qur'an itu ya diapikne ya, tapi niatnya untuk membaguskan itu tadi harus karena niat karena Allah, jangan digunakan untuk riya, untuk pamer ya. Itu terus
dia mengeraskannya. Jadi maca Al-Qur'an itu dibanteni ya ora apa-apa gitu loh. Pokoknya semuanya itu apa? Harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Masih bab yang keenam, memerdukan suara saat tilawah atau membaca Al-Qur'an. Hadis yang kedua, An Alqamah bin Qais qala kuntu rajulan qad a'tonillahu husnas sauti bil Qur'an fakana bnu Mas'udin yursilu ilayya fa aqra'u alaihil Qur'an fakuntu idza faragtu min qiraati qala sidna min hada fidaka abi wa ummi fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul husnus sauti zinatul Qur'an. Ya, ini hadis riwayat Tabrani nomor 9881. Hadis ini hasan. Sekarang kita baca artinya. Dari Alqamah bin Qais berkata, aku adalah seorang lelaki yang telah diberi Allah suara yang bagus dalam membaca Al-Qur'an. Maka Ibnu Mas'ud biasa mengirim orang kepadaku agar ku bacakan Al-Qur'an untuk beliau. Maka biasanya jika aku telah selesai dari membaca, beliau berkata, sungguh tambahlah bacaanmu, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagusnya suara adalah hiasan bagi Al-Qur'an. Masya Allah ya. Jadi ini sahabat itu apa tadi? Yarhamukallah. Jadi ini tadi apa? Dari Alqamah bin Qais berkata, aku adalah seorang laki-laki yang telah diberi Allah suara yang bagus dalam membaca Al-Qur'an. Jadi Alqamah bin Qais itu bacaan Al-Qur'annya bagus. Ya, maka Ibnu Mas'ud sahabat biasa mengirim orang kepadaku. Jadi ini apa sini? Jadi Ibnu Mas'ud itu punya apa? Mengirim satu orang atau mengirim mengirim orang kepada Alqamah agar Alqamah itu membacakan Al-Qur'an untuk beliau. Jadi intinya mengajarkan Al-Qur'an. Ya, mengajarkan Al-Qur'an suarane ben bagus ke piye, biar diajari oleh Alqamah tadi. Ya, sehingga nanti bacaannya itu juga bisa bagus. Ya, maka biasanya jika aku telah selesai dari membaca, maka beliau berkata, sungguh tambahlah bacaanmu, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagusnya suara adalah hiasan bagi Al-Qur'an. Jadi nek kita ngrungokne bacaan Al-Qur'an niku nek apik, itu biasanya njaluk tambah apa njaluk kurang? Mesti njaluk ditambah, maca neh. Suaramu apik ngono. Kadang-kadang nek sampai ada orang yang membaca Al-Qur'an dengan bagus terus bisa memahami, sing ngrungokne lho ya iso terenyuh, bahkan kadang-kadang iso nangis juga. Ya. Makanya anjuran ini tadi untuk membaguskan membaca Al-Qur'an ini ya apa? Ternyata ini juga perintah dari Rasulullah dan para sahabat juga apa? Kalau ada orang yang suaranya bagus ini malah kaya-kaya mendatangkan murid untuk biar belajar kepada orang itu. Dan alhamdulillah hari ini sudah banyak ya orang-orang yang mereka itu
misalnya ada di sana ada orang yang pintar Al-Qur'an, akhirnya membuka pengajaran kepada orang-orang yang belum bisa atau yang sudah bisa, pengen nadanya benar, suaranya bagus, ya itu memang harus berguru, harus punya guru untuk mengajarinya, ya. Jadi ini dari bab yang ke-6 tadi memerdukan suara saat tilawah, saat membaca Al-Qur'an. Satu hadis lagi aman sampai ke-7. Oke. Mlebu to. Ora gelem. Nah, acara silahkan keluar. Satu lagi, yang ke-7, tilawah dengan suara keras. Hadisnya An Abi Hurairah annahu kana yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adinallahu li syai'in ma adina lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tanggonna bil Qur'an wa qala sahibun lahu yuridu ayyajhara bih. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6928 ingkang atosipun dari Abu Hurairah bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah senang sebagaimana senangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan Al-Qur'an. Salah seorang sahabatnya berkata, maksud melakukan yaitu membaca dengan keras. Nah, ya. Jadi ini anjuran dari Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, tidaklah Allah itu senang sebagaimana senangnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW itu baca ya melakukan Al-Quran, ya. Mulanya sampai kemarin dijelaskan Rasulullah pada waktu membaca surat Ar-Rahman, ya, sampai jin itu, para jin, sebagian jin ini ada yang beriman gara-gara mendengarkan bacaan Rasulullah SAW di waktu beliau membaca surat Ar-Rahman, ya. Kalau di sini Rasulullah SAW melakukan Al-Quran, maka salah seorang sahabatnya berkata maksud melakukan yaitu membaca dengan keras. Jadi mau Al-Quran dibanter nih ora popo, gitulah. Mulanya kadang-kadang orang baca Al-Quran itu ada, kalau ada orang yang dibukakan hatinya oleh Allah, boleh jadi dia menjadi ternyuh, akhirnya seperti orang orang Yahudi, ya, yang mendengar bacaan Al-Qur'annya Rasulullah bahwa akhirnya bisa masuk Islam, seperti Umar bin Khattab di waktu adiknya dan suaminya membaca Al-Qur'an, ya, akhirnya bisa masuk Islam gara-gara mendengar bacaan Al-Qur'an. Makanya kalau bisa itu kita membaca Al-Qur'an ini dengan arti ini, sehingga orang yang mendengar itu kadang-kadang tahu maknanya Al-Qur'an. Mulai saiki di di MP3 atau di MP4 itu murotal Al-Qur'an dengan terjemahan itu sudah banyak. Makanya kadang-kadang kalau kita mendengarkan itu, oh ternyata moco iki artine iki, akhirnya akan bisa mentadaburi isinya Al-Qur'an, ya. Mungkin ini aja yang kita baca, ini tentang adab tilawah, adab membaca Al-Qur'an. Ini kalau di buku ini ada 100 hadis tentang adab tilawah. Kita sampai ke 7.
ya. Mudah-mudahan dengan adab tilawah ini kita bisa mengetahui ilmunya, terus setelah itu kita mengamalkannya, ya, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sebelum kita tutup saya ulangi, yang pertama tadi bersiwak, ya, jadi sebelum baca Al-Quran iso siwakan, ya. Yang kedua ikhlas, dalam membaca Al-Quran itu ikhlas niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahayanya menjadi qori yang tidak ikhlas, ya. Bahaya orang yang membaca Al-Quran tidak ikhlas. Otomatis kalau tidak ikhlas karena Allah, mesti apa? Dia mencari riya kepada manusia. Mulanya ini berbahaya. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan tadabur, mentadaburi, mempelajari isinya, memahami isinya, terus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima, tilawahnya Rasulullah SAW, ya. Jadi Rasulullah SAW itu membaca itu dengan membaguskan suaranya, ya. Terus juga membacanya keras, maksudnya diperdengarkan kepada orang lain, itu boleh. Yang keenam, memerdukan suara saat membaca Al-Quran. Jadi maca Al-Quran itu dibagus-baguskan juga nggak apa-apa. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran dengan suara keras, ya. Jadi ini diperbolehkan. Mungkin itu aja yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan beberapa adab tilawah ini kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan niatkanlah semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti Al-Quran yang kita baca itu menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Kiranya saja, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.